Burung yang terluka, bab 41. Kalau bukan karena hal itu, mungkin Yos dan Jen sudah menikah dari dulu. Sebuah suara berkata, "Nona yang cantik, aku lihat kamu sendirian. Tidak tahu apakah malam ini aku memiliki kehormatan untuk menemanimu." "Maaf, sudah ada orang yang menemaniku." Darlene mengerutkan dahi dengan sopan menolak. "Bagaimana mungkin pria itu begitu tega membiarkan wanita cantik sepertimu sendirian? Nona, kamu jangan malu." Pria itu pun menunjukkan senyuman jalang, menunjukkan tatapan menggoda Darlene. Mata menggoda, hidung pesek, ditambah dengan 2 lubang hidung yang mengeluarkan bulu yang panjang. Ujung mata Darlene melompat. Dari mana keberanian orang ini? "Aku sudah ada pacar." Maksudnya adalah kamu sudah bisa pergi. Tapi pria itu sepertinya tidak mengerti ucapan orang. Menyodorkan tangan merapikan poninya, menunjukkan tatapan menjijikkan, tersenyum dan menunjukkan giginya yang besar. Bagian depan adalah gigi emas. Di bawah sinar seperti diedit saja, hampir membuat mata Darlene buta. Kalau saat ini di mulut Darlene ada air, pasti akan menyemprot keluar. Style pria ini sungguh mengerikan. "Nona, kenapa kamu harus seperti ini? Kamu begitu cantik, baik, imut. Kamu lebih cocok dengan pria yang lebih tampan." Seperti dirinya, dengan panggilannya sebagai pangeran klub, dia tidak percaya kalau dia tidak bisa mendapatkan wanita ini. Memikirkan malam ini bisa melewati malam dengan wanita secantik ini. Sekujur tubuhnya seperti melayang. Tidak hanya mata Darlene yang mulai melompat, bahkan bibirnya juga gemetar. Pria ini sudah dirasuki arwah nenek lampir. Benar-benar mengira dirinya adalah pemeran utama pria. "Aku sudah ada pacar. Dia pergi mengambilkan jus untukku dan akan segera kembali." Pria itu melihat dia yang terus-menerus menegaskan dirinya sudah ada pacar. Dia pun melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, tidak melihat ada pria yang datang kemari. Mengira Darlene sedang bermain trik dengannya. Dengan seenaknya berkata, "Nona, aku tahu kamu malu. Tidak apa-apa. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah wakil manajer perusahaan perfilman Wallace, Raphael." Setelah berkata, dia juga mengedipkan mata pada Darlene. "Kalau Nona ingin masuk ke dunia entertain, dengan kemampuanku, aku bisa membuat Nona eksis di dunia entertain." Perusahaan perfilman Wallace? Darlene sepertinya pernah mendengar. Sepertinya adalah sebuah perusahaan yang lumayan terkenal. Hanya saja, wakil manajer yang otaknya terlihat bermasalah ini sepertinya adalah anak orang kaya. Darlene pun menjauh darinya dengan menjaga jarak berkata, "Terima kasih, aku tidak tertarik." Darlene juga sambil melihat Hendrik. Hendrik hanya pergi mengambil jus. Tidak seharusnya pergi begitu lama dan masih belum kembali. Raphael melihat Darlene yang terus-menerus menolak dirinya. Wajahnya pun terlihat buruk. Dia adalah anak dari perusahaan perfilman. Wanita di hadapannya ini malah tidak memberikan muka padanya. Dan dia juga tidak ingin kalau wanita ini adalah putri dari keluarga kaya mana. Mungkin hanya seorang wanita yang memanfaatkan pria kaya saja.
bahkan juga berani mempermalukan dirinya. Dia pun dengan marah berkata, "Wanita, kamu jangan tidak tahu diri." Darlene dengan tidak senang mengerutkan dahi. Sekarang dia sudah marah karena malu. Darlene tidak ingin bertengkar dengannya, memutuskan untuk pergi. Tapi Rafael sepertinya tidak bermaksud untuk membiarkannya pergi begitu saja. Langsung menyodorkan tangan. Terlihat jelas sudah hampir menyentuh punggung Darlene. Seorang pria yang tinggi dengan mudah menahan tangan Rafael yang keji itu. Dengan suara yang dingin berkata, "Tuan Rafael, apa yang ingin kamu lakukan?" Kamu Yos, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan tanganku." Rafael tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Dan juga adalah orang yang sangat mengerikan. Walaupun Yos bukanlah bos dari perusahaan besar, tapi dia adalah pengacara. Ditambah lagi dengan orang keluarga Jen. Dia tidak berani mengganggu Yos. Perusahaan siapa yang tidak memiliki beberapa hal buruk? Saat ini akan memerlukan pengacara. Dan Yos adalah pengacara yang selalu menang dalam kasus yang dia tangani. Ayahnya kalau bertemu dengan Yos juga akan dengan sungkan menyapanya, "Pengacara Yos." Hanya saja pergelangan tangannya sangat sakit. Bisakah melepaskannya dulu baru berbicara? Darlene dengan tidak mengerti membalikkan kepala melihat pria yang ada di sisinya. Melihat Yos menahan tangan Rafael, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Tidak menduga Rafael adalah orang yang begitu keji dan ingin menyerangnya. Dalam hati juga merasa berterima kasih dan heran. Bukankah Yos sedang bersama dengan ayah dan ibu Jen? Kenapa dia bisa muncul di sisinya? Dan di mana Jen? Yos dengan wajah tanpa ekspresi melepaskan tangan Rafael. Walaupun hanya berdiri dan tidak berbicara, juga membuat orang merasa takut. Rafael tidak rela, namun menghadapi Yos, dia tidak akan bisa menang. Hanya dengan marah menatap mereka berdua, lalu membalikkan badan dan pergi. Ingin membalas dendam 10 tahun lagi juga tidak akan terlambat. Dia akan mengurus utang ini dengan Yos. Wanita ini, dia juga tidak akan menyerah. Rafael barusan pergi, kakinya merasa licin. Sekujur tubuhnya pun langsung menabrak sudut meja dengan kuat. Meja terbuat dari batu, jadi tidak akan rusak. Hanya saja, pria yang bernama Rafael itu pun menjerit keras. Memegang bagian kelaminnya. Berguling-guling di lantai karena kesakitan. Sangat memalukan. Suara jeritannya seperti babi yang sedang dipotong. Membuat pria yang ada di sana pun menjadi tegang. Tanpa sengaja mengeratkan selangkangan. Bahkan Yos yang tidak berekspresi juga menggerakkan bibir. Darlene melihat hal yang terjadi ini pun tercengang. Kenapa si Rafael ini begitu kebetulan menabrak meja itu? Dan juga di posisi yang begitu tepat. Tidak, walaupun tidak jelas, tapi di lantai sepertinya ada bekas air. Darlene pun melihat sejenak. Yos sedang memegang setengah gelas. Jangan-jangan pria ini benar-benar mengerikan. Tapi kenapa dia ingin membantu dirinya? Saat Darlene masih tidak mengerti, Rafael sudah diangkat pergi. Orang di sekitar hanya melihat Rafael terjatuh. Tidak tahu masalah dia mengganggu Darlene. Jadi, semua orang menganggap itu hanya sebuah kecelakaan. "Darlene, apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa kan?"
Hendrik buru-buru datang. Dengan wajah merasa bersalah berkata, awalnya dia hanya pergi mengambil 2 cangkir jus. Di tengah jalan dia bertemu dengan beberapa rekan bisnis dan juga adalah proyek yang penting belakangan ini. Dia pun terpaksa berbincang sejenak. Setelah dia bisa melepaskan diri, saat dia kembali, dia pun melihat di tempat Darlene berada begitu banyak orang. Darlene tidak ingin Hendrik khawatir dan Jos juga sudah membantunya. Dia pun berkata, tidak apa-apa, hanya terjadi sebuah kecelakaan. Kenapa kalian semua bersama? Jane juga datang. Melihat Jos juga ada di sini, dengan manja bertanya, Jos, apa yang terjadi? Aku dengar barusan ada orang yang terjatuh. Tidak tahu, jawab Jos dengan wajah tanpa ekspresi.